selanjutnya adalah anterior palatal nerve block. Ini berguna untuk perawatan gigi yang melibatkan jaringan lunak di distal gigi C sampai gigi paling belakang. Nervus yang teranestesi adalah nervus palatinus majus, sama kayak namanya ya. Nervus palatinus anterior juga sama juga ya. Ada juga bahasa Inggrisnya greater palatine nerve, sama aja. Minta tolong ini teman-teman hafalkan ya nervus yang teranestesi apa. Karena biasanya sebelum tindakan dosen akan bertanya ya, kamu pakai anestesi apa? Menjadi nervus apa? Kemudian klinik injeksi mana? Dilakukan tindakan atau pas diskusi biasanya. Diskusi sebelum tindakan. Area yang teranestesi kita lihat warna kuningnya ya, hafalin warna kuningnya. Anterior palatal nerve block itu yang dituju adalah nervus palatinus majus. Nervus palatinus majus itu posisinya dia keluarnya adalah dari foramen palatinus majus atau greater palatine foramen. Ini kalau sebelah kiri ya berarti di sini ya. Nah, area yang teranestesi ya pasti dekat sama foramennya ini. Dia yang kena adalah mukosa palatal gigi posterior pada satu sisi ya. Jadi gigi anterior nggak kena mukosanya ya ini. Mukosa palatal dan tulangnya pada gigi posterior dan unilateral hanya satu sisi. Ya, kalau teman-teman injeksinya di sebelah kiri, ya yang kena yang ke anestesi cuman mukosa palatal sebelah kiri. Kalau sebelah kanan yang di anestesi di sini injeksinya yang ke anestesi ya yang sebelah kanan doang. Jadi dia ini lateral. Atau kalau mau gampang ngapalinnya lagi, kita punya aparatum durum di sini ya, dari sini sampai sini ini adalah aparatum durum. Kalau kita bagi tiga aparatum durumnya, nah, jadi ini bagian satu, bagian dua, bagian tiga. Ya. Maka yang teranestesi adalah 2/3 posterior dari palatum durum. Jadi dia bagian 2/3 palatum durum di satu sisi. Ya, jadi ini sepertiga yang depan ini nggak kena. Jadi 2/3 posterior palatum. Kemudian yang teranestesi yaitu tadi ya, batasnya adalah midline. Jadi cuman ada di satu sisi. Indikasinya kalau misalnya kita perlu perawatan di bagian yang warna kuning ini tadi, udah gitu aja ngapalinnya ya, nggak usah susah-susah. Kalau kita perlu misal mau ngurangin torus ya, torus palatina. Torus palatina, misal kita mau alveolektomi di situ, maka bisa pakai injeksi. Ya, terutama yang torusnya di posterior sih. Jadi diinjeksi dua-duanya kalau memang torusnya di tengah. Ya, di sebelah kanan, kiri, dua-duanya di anestesi. Itu bisa ya, kalau mau. Pokoknya apapun yang perlu area seluas itu. Kontraindikasinya sama kalau ada radang atau infeksi di area injeksi. Prosedurnya, semua anestesi di bagian palatum. Posisi pasiennya pasti tiduran, jadi dia supine. Dan pasiennya diminta buka mulut lebar dan agak mendongak. Jadi ini posisi lehernya agak nekuk gini. Karena tujuannya supaya kita bisa melihat bagian palatumnya. Ya, jadi kalau posisi pasiennya duduk susah ya, nggak kelihatan. Posisi operator sesuaikan aja, ya nggak usah dihafalin. Kalau mau anestesi sebelah kanan, ya berarti kita di depannya pasien, terus pasiennya diminta untuk mulai ke sebelah kanan. Kalau kita mau anestesi sebelah kiri, kita posisinya di belakang, terus melihatnya pakai macam itu. Ya. Kemudian ya ini ya posisi pasien dia tidur, kemudian buka mulut lebar dan mendongak, kepalanya noleh ke kanan kiri sesuai dengan posisi nyaman kita ya, biar bisa lihat area injeksinya. Kemudian identifikasi letaknya minus mayus ya. Gampangannya dia pokoknya ada ini misal di sini ada M3 ya, M3-nya nggak kelihatan di sini. Ini M1, M2, M3. Posisi foramen ini adalah letaknya 10 milimeter dari gingiva interdental pada sisi palatal di antara M2 dan M3 atas ya. Jadi ini M3, M2, M3. Ini gingiva interdentalnya yang warna pink. Tarik 10 mili atau sekitar 1 cm ke arah palatal. Inilah titik injeksinya. Ya, jadi dia di antara M2 dan M3. Ini pun begini ya, antara M2 dan M3 tarik ke sini ya. Jadi sekitaran di sini. Ya, dia letaknya 10 milimeter ke arah palatal dari gingiva interdental bagian palatal antara M2 dan M3. Nah, kalau sudah, ya, ini ya biasanya di distal M2 arah atas.
di antara M2 sama M3. Misal M3-nya nggak ada kayak gini ya, berarti dikira-kira aja pokoknya di distalnya M2. Bagian distalnya tarik 10 milimeter. Kalau udah, yang injeksiin, tusuk ya. Kalau sudah ditusuk di sini diinsersi jarumnya, biasanya akan terasa masuk di dalam saluran. Coba dirasakan ya. Jadi foramen ini kan artinya saluran ya. Jadi ini dia lubang, terus dalamnya ada saluran begini. Nah, nanti saat kita injeksi anterior palatal nerve block ini, dia akan terasa jarumnya ini masuk ke dalam foramen ini. Jadi kalau teman-teman masukin jarum dan kerasa masuknya dalam, nah berarti sudah benar. Ya. Kan mukosa palatal sama palatum durum itu kan seharusnya tipis ya. Jadi kalau kita nusuk di palatum pasti baru masuk sekitar 2 sampai 3 mili jarumnya udah kena tulang. Nah, tapi kalau injeksi ini yang benar adalah kalau jarumnya kerasanya masuknya lebih dalam daripada tulangnya. Jadi dia kayak kerasa jatuh ke dalam foramen palatinus maius ini. Berarti itu sudah benar. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman injeksi, kok kayak dangkal banget, nggak usah dicabut lagi. Jadi agak digeser sedikit, dicari sampai dia bisa masuk lebih dalam lagi. Kalau udah kerasa masuk dalam saluran, berarti itu sudah benar. Ya, insya Allah injeksi ini nemuin titik anatomisnya gampang. Jadi setelah itu lakukan aspirasi seperti biasa ya. Di aspirasi biasanya masukin jarumnya, masukin siringnya dari sisi yang lawannya. Misal kita mau masukin mau injeksi sisi kanan, berarti siringnya masuk dari sebelah kiri supaya lebih gampang ya. Kalau udah kita aspirasi, setelah aspirasi, nah yang susah justru bukan nyari titik injeksinya, tapi waktu kita deponir larutannya, biasanya akan berat banget. Ya, jadi kita dorong si handle-nya itu agak lebih perlu kekuatan yang ekstra. Karena apa ya? Karena itu tadi kayak kemarin yang aku jelasin ya. Jadi antara tulang dan juga mukosa yang di atasnya palatum ini rapat banget, nempel banget. Jadi si cairan ini supaya bisa nembus di antaranya sini, bisa ngumpul di sini, itu harus lebih berat banget ya. Dia lebih kedap di situ, nggak ada ruangan ya. Dia nggak ada space, makanya dia akan lebih keras. Biasanya tipsnya ya kalau misalnya pengen lebih kuat dan lebih stabil ya tangannya. Satu, siringnya dipegang pakai dua tangan ya. Jadi misalnya ini siring gitu ya. Yang satu megang begini. Yang satu biasanya kan kita kalau deponir nekennya pakai jempol ya. Jempol begini. Nah ini biasanya berat. Kalau aku biasanya megangnya gini. Jadi dorongnya pakai telapak tangan. Coba ya. Jadi ini fungsinya tangan yang kiri ini buat menahan supaya si siringnya nggak ikut neken. Jadi kita nahan posisinya di sini. Ini yang megangnya begini, baru ini handle-nya dipasin ke telapak tangan, terus dorongnya begini, begini ya, pakai jadi begini. Nah itu akan lebih bisa kuat dan lebih stabil. Ya. Coba ya latihan ya di pasien pun kalau misal pakai jempol susah, bantu aja pakai telapak tangan. Jadi dorongnya begini, jangan begini, berat ya. Nah biasanya anestesinya deponirnya sekitar paling sedikit biasanya 0,25 tapi bisa sampai 0,6 ya ini ya, mililiter. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu jadi acuan ya. Aku pun kalau anestesi nggak begitu melihat masukin berapa mili. Ya, yang penting dosis maksimal pasiennya per hari, nah itu nggak boleh melebihi dosis maksimal ya. Nanti ada hitung-hitungan. Kemudian kalau sudah ya ditarik jarumnya, baru tunggu. Kayak tadi ya, cek-cek lagi. Misalnya pucat atau enggak. Terus habis itu cek-cek pakai belakangnya sonde atau pakai pinset ya dijepit-jepit dibandingin sama area yang enggak di anestesi. Ya, terus ditanyakan juga secara subjektif pasiennya merasa merasa tebel, merasa kayak kesemutan gitu atau ya.